sebuah hal yang nggak mungkin dapat semua orang. Iki ibadah larang B gitu. Ibadah ini mahal, biayanya banyak, maka ikhlaskan niat dah itu. Makanya saya bilang nih, aduh jangan main-main dah di tanah haram dah. Bener. Melintir lu salah niat. Lucky Pat Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pat Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Bahasa Inggrisnya unta adalah camel. Daya tahan kuat, jalan di padang pasir hebat. Selamat datang di Lucky Pat Channel. Berpacu dalam dakwah, biar mati nggak kosong-kosong amat. Masya Allah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bang Dan? Alhamdulillah. Apa kabar Bang Adam? Apa kabar? Cristiano Ronaldo. Udah lama nggak ketemu. Krisdo. Terakhir kalau nggak salah lagi pergi jauh ya. Nah, pergi jauhnya itu saking lamanya sampai ditagih. Lucky Pat Channel kok nggak ada video Sampai lagi. dikira bubar. Sampai Iya, sampai dikira bubar. Lucky Pat bubar katanya. Nah, Padahal enggak, alhamdulillah enggak. ada lagi ruwet aja. Baik, Bang Dan, mau ngopi dulu nggak? Aku Bismillah dulu. Ini Aslinya kan aku lapar ini. ininya kan mereka ini kan baru pulang nih dari tanah yang jauh, tanah impian sebenarnya itu dari kita semua umat Muslim. Deal aja sekarang semuanya ini si Kepet sama Adam kemarin dapat rezeki buat umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti nanya kan, kok bisa gitu? Kok iso? Ya bisa lah. Karena yang satu nggak pernah naik pesawat, ke bandara juga jarang gitu. Sekalinya naik pesawat ke Tanah Suci. Yang satu punya paspor sampai habis, nggak ada cap-capnya. Begitu ngecap ke sono. Langsung ke sana. Masya Allah. Nah, kok bisa sih? Kayak gitu. Nah. Pertanyaan orang-orang kok bisa gitu? Gratis pertama pasti. Sebenarnya bukan Kenapa gratis pakai di ya. underline? Giveaway. Di bold, itu di bold. Giveaway ya, giveaway. Di bold dikutip lagi gratis. Giveaway. Gratis itu loh apa? Sebuah hal yang nggak mungkin dapat semua orang. Hal yang gratis. Semua orang nggak bisa dapat gratis. Ada beberapa orang yang punya duit Nggak berangkat. nggak berangkat. Iya. Nggak punya duit berapa kali aja ke sono. Ya, iya. Benar, Ya kan? benar. Nah, kok bisa sih pertanyaannya? Itu kok bisa? Dalam kondisi seperti apa sih kalian itu waktu ditawarin? Udah berdua berangkat. Ya alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Beda ya. Emang Berulang dari sono. Ada Bener muka nggak? ya sekarang ya, Iya. benar-benar. Jadi gini bang, sebenarnya bang, kalau bicara orang berangkat umroh gratis kayaknya lumayan banyak orang ya. Cuman itu pilihan. Asik. Emang bisa milih gratis? Iya. Kalau yang pilih, Oh, oke. ya nggak? Susah soalnya kalau misalnya, Maksudnya pilihan ya. kalau orang tadi kan Bang Dan bilang orang punya duit belum tentu berangkat. Iya. Orang yang nggak punya duit tapi bisa berangkat gitu. Iya. Ya balik lagi nih masalah panggilan, ya nggak? Lu bagus-bagus aja kayak pelatuk. Berarti the chosen ya. Jusen. The chosen one, the chosen two. Iya. Iya, iya. Itu jadi awalnya gini bang, kita kenal sama Jadi kita waktu itu lagi apa namanya? Acara Mu'alaf. Mu'alaf. Bukan Mu'alaf Fest. Sarasehan Mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa. Kita Cantik apa dong. namanya? Sama sehat. Sarasehan. Orang lama. Iya, iya, Terus. iya. Mereka nyuting tuh. Nah, kita Kencang liput, sama kita Suban. liput. Iya, Karena emang driver aja ya kan sampai sana udah tinggal tidur di mobil. Lama kali tidur ya. Dari jam 9 sampai setengah 12. Acara selesai deh baru datang. Selesai baru datang. Cari makan. Enggak, udah kelar belum dia bilang. Oh ya. Baru dia bilang belum, ntar lagi Pet, ntar lu ngobrol tuh sama ibu-ibu itu. Males dia bilang. Baru bangun tidur disuruh ngomong sama orang kan males ya bang. Enggak. Kita minta video dukungan buat pembangunan di NTT gitu kan. Yang lain aja, maksudnya yang lain, ntar aja lah yang cowok apa yang apa. Karena ibu-ibunya kelihatan parlente, kita insecure juga malesnya gitu. Wah jutek nih, jutek Kelihatan nih. kelasnya ya. Karena ini nggak tahu ketika mau ngobrol sama beliau sebelumnya kan ketika dia ngisi saya nggak ada. Ini cabut keluar. Ya kan gue cabut keluar Cang tuh yang tidur tadi. Nah mereka nih rakyat-rakyat saya. Waduh. Underline saya. Memperhatikan dia. Underline saya. Memperhatikan ibu ini kayaknya bagus gitu. Ini apa kisahnya. Terus mualaf juga.
entrepreneur juga gitu. Ya. Akhirnya disuruh ngobrol. Nggak mau lah, ya udahlah. Karena minta sama Suban, "Ban, ngobrol dong." Gua gak bisa, gua pemalu. Sama gua juga pemalu sebenarnya. Pemalu. Oh iya. Dia ada yang, "Kang, ente aja." Oh, enggak pintar ngomong sama orang. Iya. Dia nggak mau batu. Batu pintar. Kalau ada yang wawancarain juga yang megang kamera siapa nanti? Suban, ngelesain ente emang ente. Nah, Berarti tapi awalnya obrolan ya? Obrolan aja. jadi kita liput Berarti aja. awalnya ngomong doang itu? MBA. Awalnya MBA. cuma ngobrol, minta support beliau. Buat kita kan punya program dakwah di NTT. Yayasan Baitul Maqdis ini punya, karena kami berdua adalah personil Baitul Maqdis. Oh iya. Tapi sebelumnya ini apa? Dia kan bagi-bagi umroh gratis juga tuh. Jadi Iya, saya ngasih iya, umroh betul. 2 gratis tapi buat mualaf. Ya, kita udah lemes ya kan. Kan ada itu Iya, benar. door prize ya kan. Door prize. Udah Islam Yang dari lain lahir dapat- ya? Iya, iya mualaf doang. Yang lain dapat Biasanya kan ada yang sebelum door prize 50.000 pada tunjuk tangan gitu. Oh, umroh nih kita udah siap-siap. Ternyata buat mualaf doang ya. Hopeless lah. orang kita yang ngarepin skincare beliau aja kagak dapet. Dia bagi-bagi skincare, bagi-bagi umroh gitu kan. Ternyata singkat cerita kita mau bikin video lagi, tag ulang sama dia gitu kan. Kita datang ke kantornya, ngobrol-ngobrol-ngobrol sama dai dari NTT juga ngobrol. Akhirnya diundang lah ke rumahnya gitu. Akhir November nggak salah ya. Enggak. Akhir November sebelum itu tanggal 10 hari Jumat. Tuh. Hari Jumat tanggal 10 sore hari kita ba'da azhar cabut tuh keluar dari Berarti beliau. Beliau tanggal- bilang Ahad ke rumah saya. Kita makan malam di sana. Ya udah berarti itu sekitar tanggal 12. Tanggal 12 November berangkatlah kita ke sana satu tim. Saya bawa keluarga juga. Akhirnya sampai sana ngobrol tuh rame tuh Cang ya. Rame. Tiba-tiba di salah-salah obrolan kita juga mau syuting beliau. Syuting si ibu ini namanya Bu Fiana Jensanger, orang Manado. Aduh. Beliau mualaf juga. Ngobrol tiba-tiba ditanya, Cang. "Fet, udah pernah umroh?" "Wah, umroh." Token listrik yang bunyi mulu. Manis ini. Akhirnya beliau bilang ngobrol ke salah satu mutawif kalau nggak salah saat itu ya. "Pak Kiai, kita berangkat tanggal berapa?" "Tanggal 7 Mbak," katanya. "Ya udah tanggal 7 ikut ya nanti." Ustaz Somad langsung, "Ustaz, tanggal 7 berangkat." Ustaz Somad langsung bilang, "Nggak mungkin sendiri Bu, karena kita tim." "Ya udah. Mas Adam punya ini, punya saya Bu, punya." Ustad Ya paspor. cepet juga ya jawabnya ya. Ustaz, kalau Ustaz mah slow sebenarnya support aja supaya Pet jangan sendiri atau Adam jangan sendiri nih, harus berdua nih gitu. Kenapa nggak bertiga ya? Karena Ustadz akan dimintai untuk di salah satu tempat ibu di Madinah. Ya, Ngeri maksudnya nggak? bertiga main ini. Waktu itu saya nggak diajak. Aduh. Kamu tuh nggak diajak. Karena perkaranya itu lagi urusan BM nih, belum lagi Pet. Bridging Oh, lagi iya, tuh, iya. karena urusannya BM kan. Ya udah beliau bilang berangkat serius nggak? Panik. Aneh, make sure sampai 4 kali tuh ibu itu tuh. "Bu, ini serius Bu." Gitu kan. Sampai 4 kali aneh tanya, "Bu, ini terakhir kan?" Udah kayak sumpah ini nuduh zina ya. Iya. Karena apa sih? Karena masalah hati. Masalah hati. Itu harus diyakinkan. Soalnya tiba-tiba Kayak bercanda, Ustadz. Kita kenal sebulannya belum ada ya. itu masih tanggal 7 kan berangkat. Itu udah deket lagi gitu kan, tiba-tiba disuruh umroh gitu kan. "Bu, serius Bu? Kalau serius saya perpanjang paspor gitu kan." Paspor udah nggak pernah dicap. Padahal segini mau dipanjangin seberapa bang? Bukan. Itu paspor dibikin waktu itu juga diiming-imingi. Oh. Mau diajak kemana gitu. Sampai habis kagak ada isinya. Itu kan merugikan negara sebenarnya. Iya. Termasuk merugikan negara, Anda harus ganti. Nah, itu kan awal mula ya. Terus persiapan-persiapan. Kalau orang yang udah 1-2 kali ke sana kan sudah tahu mau gimana atau sering berhubungan dengan orang-orang yang kayak tour travel atau kenalan ustadz segala macam. Lu berdua kan nggak ini maksud gue belum pernah sama sekali berhubungan dengan tour dan travel pun enggak gitu. Ini dari segi apa nih? Persiapan apa? Kalau persiapan secara untuk- mental, fisik gitu. Kalau mental pertama ya langsung kayaknya ibadah dirapel semua. Cakep banget kayak itu mepet-mepet biar Allah ini kabul ya kan. Bebain Allah tuh. Nggak persiapan sebelum berangkat itu. Sebelum berangkatnya. Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Tapi sebenarnya jauh sebelum hari itu, hari kita ditawari umroh, beberapa bulan yang lalu, Ani ngomong ke istri nih, ngeliatin video karena kan, orang sholat di depan Ka'bah enak banget nih, doa ya Bi. Siapa tahu iya sih emang kita nggak tahu ya, iya bener doa ya Allah pengen banget saya sholat di depan Ka'bah, pengen banget saya bilang. Di belakangnya emang nggak boleh?
Enggak. Kan nggak ada belakangnya, semuanya di depan dia. Oke, lanjut kan. Aduh, Ustaz lagi. Udah akhirnya terjadi alhamdulillah itu. Nah persiapannya paling ya selain fisik, sebenarnya nggak kepikiran ke fisik sih bang. Malah enggak ya. Karena kan ini bukan haji ya, katanya umroh kan nggak terlalu letih daripada haji, beda nggak terlalu melelahkan haji Katanya gitu. kan lo udah pulang kok katanya. Kata orang. Kata orangnya iya benar. Bener kan enggak sih gitu kan? Kalau aneh pribadi begitu. Kalau lu gimana dong? Begitu nerima udah ditanya 4 kali kan pasti ada. Iya. Oh iya enggak sih, apa persiapan Itu apa belum, gitu. Itu belum juga, masih nanya juga sama Kepet karena kan yang bagian MBA-nya dia kan, MBA itu kan modal budget aja. pokoknya segala hubungan sama narasumber Perbacotan Kepet dia gitu, ya. Perbacotan dia. Ana nanya, Pet, serius nih enggak sih? Bener enggak sih? Ana udah perpanjang paspor ya kan. Bisa belum turun-turun ya kan? Bener enggak sih kita berangkat? Ana tanya Kepet, Pet tanyain Pet. Setiap hari, sehari 3 kali kayak minum obat. Hoodie keren. Keren dong, 5%. Gimana tuh? Dari mana hoodie-nya? Dari abang. Coba jelasin dong bang, Hoodie, gimana bang? Ini kan ada yang begini. sama kaos ini itu dari Ubaid. Oke. Free Nah. Palestine. Kaos Ubaid ini ada banyak artikelnya. Yang paling sebenarnya yang mau kita tonjolin pertama itu yang Palestina, karena setiap pembelian dari artikel kaos Ubaid yang Palestine itu minimal 10.000-nya itu kita sumbangkan ke saudara-saudara kita di sana. Ubaid Gimana ngumpulnya? Kalau mau bokul gimana bang? Di sini ntar. beli tuh ada di Belinya ntar di sini di bawah. Di sini ada di Facebook kaos Ubaid atau di Instagram kaos Ubaid. Nanti di sini. Ini loh, lucu tahu unyu. Warnanya ungu. Ada beberapa artikel di sana bisa dilihat. Oke teman-teman, Ini crew neck-nya. ini crew neck-nya, T-shirtnya. t-shirtnya, yang ini hoodie-nya. Oke, yang ini juga sama produknya Ubed, cuman Itu khusus buat Lucky Pet. Edisi khusus Lucky Pet. Berarti sebetulnya seneng, tapi bingung. sampai saya mau minta, kalau saya bilang nih kalau saya kenal sama ibu udah lama, saya sekalian mau jajan gitu nih kalau biar denger. Cuma kan karena baru ketemu, nggak enak saya baru ketemu. Ya Allah sebulan aja belum, Alhamdulillah ya sekalian ketemu orang baik ya. sebulan aja belum beneran. Alhamdulillah tuh. Semua mulai dari koper, ada yang minjemin. Ya, Pak Radit, makasih. Itu apa? Ihram. Hero. Kaget. Ngapain bawa ihram? Itu mau dipinjam sama Bang Adam. Lah emang nggak dapat dari travelnya gitu. Nah, kita mau berusaha mandiri aja sebenarnya. Jadi nggak semua dibutuhkan ke Itu travel gitu. tau nggak, Bajak laut kalau kali dulu ya, kalau dulu sekolah ada kelas susulan. Seragamnya kan terakhir. Nah ini susulan, umroh susulan, jamaah susulan ini. Iya benar, kita jam susung sampai kita nggak ikut manasik. Ya mana sih kita nggak ada. Tapi saya pikir karena di sini ada Ustaz Somad, ya nggak perlu manasik lah. Sama apa namanya yang Rawdoh juga kita nggak itu kan. Nggak terdaftar, akhirnya kita daftar sendiri, mandiri lah. Masa udah gede nggak masih aja di Berarti sini. pengalaman Iya, kita sudah lebih ada, banyak sudah. ya. Cia, Alhamdulillah dikasih gratis tiket hotel udah seneng banget. Wah, Masya Allah. Tinggal berangkat, makanya semua segala perlengkapan kita ini pinjam sama sini. Ustaz, ini kan mereka berdua kan kita masalah ibadah umroh itu kan ibadah hati ya. Artinya kondisi seperti apa sih yang bisa bikin orang ini sudah waktunya nih kayaknya gitu. Apa misalnya kalau mungkin mereka berdua kita nggak tahu ya, mungkin punya amalan-amalan yang tidak disadari yang bisa mengantarkan mereka ke tanah suci. Emang ada yang gitu ya? Benar nggak itu. kayak gitu? Apakah seseorang itu punya Amalan khusus. amalan khusus atau jurus tertentu biar bisa umroh? Sebenarnya nggak ada. Jadi kalau bicara seseorang bisa beribadah itu ya atas izin Allah. Mudahnya begitu. Tapi kita boleh berprasangka baik gitu ya. Maksudnya merasa senang. Oh dulu aku kayaknya ngerjain ini. Kali bisa jadi Allah membalasnya dengan kesempatan ini gitu. Diumrohin gitu. Nah itu ya boleh aja orang beranggapan seperti itu. Tapi yang penting nggak bangga terhadap amalnya. Iya. Nggak bangga terhadap amalnya. Terus nanti setelah dia pulang dari umrah baru kerasa, oh sebenarnya umrah itu ya umrah seperti ibadah-ibadah yang lain. Kayak kita masuk bulan Ramadan kan berharap banget nih, kayak kita sekarang bulan Rajab ini kan, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan kan gitu. Nanti orang kalau udah masuk Ramadan
seneng. Tapi setelah berapa hari, pengen lebaran. kayak Jadi gitu loh. biasa Masuk gitu. Syawal. Biasa aja. Jadi sebetulnya ibadah umroh ini istimewa karena memang yang berangkat ke sana tuh ya tamunya Allah. Dan itu kalau dalam madzhab Syafi'i wajib wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi umroh yang pertama itu dalam madzhab Syafi'i hukumnya wajib. Jadi kalau ada kesempatan dia harus berangkat. Jangan ditunda ya. Jangan ditunda. Terus kalau orang belum ada kesempatan sebaiknya dia meminta, ya Allah aku pengen umroh karena ya itu wajib, sesuatu yang wajib. Kan dia masuk rukun Islam. Kalau ada penyebutan hajjil akbar, haji yang besar, itu berarti yang di bulan Dzulhijjah. Berarti ada haji yang kecil, yaitu umroh. Jadi kalau kita tuh udah syahadat, dah sholat, dah zakat, dah puasa, ya sudah. Tinggal haji. Iya, haji. Silahkan Jadi, umroh. kalau kita tidak memiliki kemampuan secara finansial, karena kan harus berangkat, harus ngurus visa, harus bayar tiket pesawat, hotel, segala macam. Karena tinggal meminta. Minta. Justru malah yang pertama, intinya ibadah tuh doa, minta. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ini kan pengalaman spiritual. Di sini kan beda dengan di sana, Tanah Haram. Pengalaman kalian berdua tuh, gue yakin. Karena yang baju putih ini paling banyak biasanya. Nggak cuma pengalaman di sana ya. Iya. Karena di sini aja banyak dia pengalamannya. Gitu. Nanti jadi ketahuan tuh dari sininya gimana, Iya. pas di sananya gimana gitu. Ya gimana nih? Ini segmen ini bisa lewat nggak? Oke, jadi begini. Pertama, ini semua emang qadarullah ya kan? Iya, sudah qadarullah. Qadarullah gitu. Jadi sebelum tadi masalah persiapan, kita udah siap-siapin. Lu udah siap Cang, lu udah siap belum Pet? Ini udah lengkap. Wah, udah oke nih. Nyampelah sini malam itu karena pagi besok berangkat kan. Kita berangkat bareng Berangkat dari sini dari kantor. Saya bilang, itinerary tadi udah sampai ke saya kan. Saya kirim nih, itinerary dari Smartry Travel atau Rent Travel gitu. Udah kita kirim ke Cang udah jadi nih insyaallah kata Somad. Udah dapet itinerary? Udah bismillah jadi ente kayak umroh. Dia geram banget nih. Karena itu tunggu dari tadi visa udah keluar padahal. Tapi emang bener deh, girang deh. Waduh. Bukan girang, norak. Asli norak. terus. Akhirnya siap di sini, ngobrol dah tuh di dalam, udah siap-siapin. Malam itu Ustadz Abi nawarin. Antum, Bang mau bawa ini nggak power bank? Boleh Sat. Mikirnya kan di sana susah ya, tahu sendiri kan. Baterainya cepet lowbat gitu. Ya udah nih, pakai sembako. Lagi packing. Dia ngomong. Itu power bank taruh koper aja, Pet. Oh iya, taruh koper dong power bank. Padahal nggak boleh ya di pesawat. Boleh. Kita kan dua-duanya nggak pernah perjalanan jauh. Oh iya. Nggak nanya. Dan lupa loh. Boleh. Nggak. Boleh, tapi dengan ada ketentuannya. Malah yang nggak boleh itu masuk kabin di atas 10.000. Iya. Jadi kalau di atas 10.000 masuk koper. Informasi malah boleh. Informasinya Informasi gitu. Nah ternyata udah sampai sono. Tapi di sini belum sampai situ doang. Lu bawa kaos kaki berapa lu? Saya bilang ke dia ya kan. Karena kan katanya dingin, lagi musim dingin kan. Mulai dingin Tuh. Bawa kaos kaki berapa? 3 tipis-tipis gue lagi. Saya habis beli kaos kaki 5 pasang, cakep-cakep banget. Tebel-tebel. Waduh, 5 keren-keren baru-baru motifnya nih. Di situ ketawain tuh kita tuh. Biasa udah. Padahal biasa kita ceng-cengan gitu biasa sebenarnya biasa aja gitu. Masukin ke dalam set. Wah. Sebelum itu, ini kan habis ngecilin baju ya. Mertua ngasih gamis. Ustadz Somad. Terus yang dari gamis Ustadz Somad, Ani kecilin juga. Sama yang satu lagi. Pokoknya Ani bawa gamis 3, hitam, putih. Terus bawa flanel big gede gitu. Sama jaket bomber outer dong luarnya. Di rumah tuh udah siap mau di kaca. Ya. Wih keren juga nih kayak bule-bule itu, bule-bule England tuh. British kan kalau pakai gamis, kaos kaki tinggi, sepatuannya ada putih Reebok. Wah sepatu putih kasihku gue nih, cocok banget kaos kaki udah putih kan, putih 2 hitam 3. Udah keren. Pas mau dipakai itu sepatu mangap Ustaz. Mangap bang. Kagak jadi dibawa pakai sepatu Ewasian yang udah beler akhirnya. Mau nggak mau, tengah malam udah ngelem ikhtiar, dia udah bantuin. Ngelemin pakai itu. Nggak di sniff. Udah gitu nggak bisa Pet, udahlah.
udahlah biarin. Give up udah malam udah tidur besok Nggak berangkat. bawa deh terus. Sampai Mumbai cuma Dicegat, sejam iya. dicegat. Mister ngomong lihat, waduh minta kode Minta kode koper. kode koper. Nah, saya kasih 182 tuh warek itu. Nih kasih ke sono. Nyampe Jeddah nungguin setengah jam sampai kelar itu. Ngambil koper tuh, wah koper kok Jadi nggak ada. kopernya ketahan. Jadi ketahannya di mana? Cengkareng, Soekarno Hatta. Tapi itu di aku ya dapat kabar gitu sesuai prediksi. Aku ya nggak ketar-ketir. Mending bukan ente yang ketinggalan gitu loh. Oh gitu. Iya. Itu udah bagus, yang ketinggalan kopernya doang, Iya. bukan orangnya. Berarti gitu. sudah ada prediksi ada apa-apa Enggak, dengan dia. masalahnya lu kan udah kenal dia nih, udah lumayan lah cukup tahu. Klamsinya kan agak-agak bagus nih klamsinya kan. Wah, visa kemana? Visa ini gimana gitu? Ya, udah. Tahu nggak visanya ada di mana? Digantung di situ, di dalam kantong. Gue lagi sama setomat ngobrol. Ya nih, si Kepet begini. Oh iya. Iya, nyari visa kemana pas dia ngangkat baju? Noh, visanya ada di sini katanya. Visa fotokopian. Iya. Iya. Anifat kan minta itu lagi yang sama Sat. Printin lagi kemarin kan aneh kasih nih suruh Iya. masukin. Udah masukin paspor, Pet. Iya. Lupa Sat Sat nih. Ada di sini nih. Aku ada teman kayak gitu waktu sekitar 5 tahun yang lalu lah. Dia udah beli hard disk buat belajar kan, buat record kajian Mas Aye, kuliah di luar negeri Timur Tengah. Beli H-1. Nah, besoknya kan udah di bandara. Ketinggalan itu hard disk. Itu hadis. Iya, gitu. Jadi Iya. sangat mungkin. Jadi sangat Jadi- mungkin sekali orang itu Sangat mungkin orang lupa. Manusiawi. Nabi Adam lupa, jadi keturunannya lupa. Nah, itu yang kita bisa prediksi sebenarnya. Karena kan kita tahu kondisi teman kita seperti apa, terus juga kelakuannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Jadi kita tahu kemungkinan akan terjadi seperti ini, seperti ini, dia seperti ngabarin ini. kopernya hilang. Lah ente di mana, Bang? Di Jeddah. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. Yang penting Anda udah sampai. Iya, yang penting bukan orangnya yang Iya. kececer gitu. koperannya ketinggalan, Bang. Ya, Gimana? Ini masih di Soekarno Hatta. Ente di mana? Masih di sini sama koper. Bukan kayak gitu. Jadi koper itu tetap datang hari keberapa waktu itu ya? Koper tuh sebenarnya udah Tapi akhirnya datang. ketemu lagi Enggak, jadi koper sebenarnya ikut nyusul tuh koper ke Jeddah. Koper akhirnya dikirim karena kan kode itu udah dikasih tadi. Iya. Jadi Udah powerbank dikasih. udah diambil sama Cengkareng. Kagak dibalikin powerbanknya, Sat. Parah banget Ya, dia. memang gitu kalau jadi Tadinya mau peraturannya. pas pulang ke Cengkareng mau saya tanya mana inian gue gitu. Nah, terus itu koper nyusul ya di Jeddah ya. Sendiri dia. Cuman kita lagi di Madinah. Tapi mau ngambil, Kita masih di biayanya Madinah. mahal, jauh kan dari Madinah ke Jeddah, gitu kan. Ayo udah ntar aja di Mekah. Nyampe di Mekah juga, ini juga kan kita nggak ada. Udah nggak fokusin itu. Nggak fokusin Pokoknya gini, koper. Stat. Alhamdulillah dia bawa. Ada Gamis. nggak? Nih, ini gamis dari Lucky. Gamis dari Lucky warna abu-abu. Itu ngemper di bawah situ sebelum jalan dia bilang, tuh gamis lu tuh. Ngapain? Itu rapiin. Lipat. Masukin daypack. Anda masukin daypack itu gamis. Sama hoodie-nya dari Bang Dan. Yang ini nih. Apa nih tulisannya? Lucky Pet Goes to Makkah Madinah. Masih lihat dong? Jadi apa namanya? Dia sempat sebelumnya nanya di dalam nih, Cang, lo bawa gamis berapa? Ana cuma bawa 3 aja secukupnya, gitu kan. Jadi seolah-olah dia kayaknya ada yang mau dinaikin. Iya, Cuma satu. awalannya kan gitu emang. Ada 3, ada 4. 4 lagi gue bawa. Masukin daypack 1. Itu yang kepake Bang. Celana ini PM tapi yang ada karetnya bawahnya, yang kasih karet. Itu 9 hari Anda pakai. Kagak ganti, Bang. Alhamdulillah gak kena najis Udah ya. biasa. Dulu nyetrit udah biasa, anak makan nyetritnya Tapi begitu. gak kena najis ya. Alhamdulillah enggak. Hati-hati banget berarti ya. Ya kalau dalaman Kalau dalaman Gak usah kan toilet macam-macam kan namanya. Enggak, dia kayaknya masuk toilet di luar. Di luar ya? Enggak gitu, enggak. Nah, pas di Mekah ditanyain, pas kita lagi di rumah tempat makan ya kan. Coba deh dipikir kata handling. kagak di rumah makan itu kita di di tempat resto. makan. Iya, tempat makan. Iya. Coba deh ditanyain, dipikirin di dalam koper itu ada apa sehingga tidak boleh masuk ke Haramain. Apakah ada barang-barang lo yang pernah dipakai maksiat dulu? Enggak ada, itu barang-barang baru semua bahkan. Cie. Iya. Saya baru ngecilin gamis. Dia bilang, lu Pet jangan-jangan lo ada niat itu kali. Niat apa? Niat apa? Lu jangan-jangan ada niat buat gaya-gayaan. Iya. Langsung kan nih seret. Wah. Itu demi foto profil sebenarnya. Ya. Bukan. Iya, iya. Apa?
Demi postingan dan postingan lagi. Ya. Demi Enggak, bukan itu sebenarnya kita Ani udah mau konsep di sana tuh mau bikin konten lagi gitu. Mau bikin konten padahal ibu ownernya dari Smatri ini yang ngeberangkatin kita udah bilang, "Pet, kamu di sana fokus aja ibadah karena ini pertama kali kamu loh." Gak usah mikirin konten. Gak usah mikirin konten udah. Pokoknya konten apapun gak usah. Konten travel saya kayak konten gak usah dipikirin. Kamu fokus ibadah aja. Siap bos saya bilang. Gak taunya Beda. mau real Beda. Karena abis nonton apa? Apa namanya? Street Dakwah Corner itu loh. Keren-keren Keren kan, pakai gamis, Keren banget. pakai bomber, Nah, itu pakai nggak kebawa topi semua tuh. gitu. Itu gak bawa Itu semua ada di koper. Iya. Gak bawa semua itu. Nah, aku pernah Tapi tuh. hikmahnya, Ani akhirnya mikir, kalau itu koper sampai, yang ada Ani nggak ibadah di situ. Makanya Allah bilang, Pet, nggak baik ini koper kalau sampai ini batu nih. Udah taruh aja di Jeddah. Ntar aja kalau pulang, bawa pulang lagi tuh, masih rezeki lu. Masih takut cuma power bank doang tuh udah nggak bisa jadi milik lo. Masa gitu ya gitu ya. Emang Tapi bukan bener, milik lo kalau dari awal. misalnya itu sampai, nah, yang nggak fokus ibadah itu udah, Cang, ayo konten sebelah sana, ayo party itu. Mungkin. Tapi karena pakaiannya orang gue pakai begitu aja gue masih bikin ngevlog ya, Cang. Udah pakai yang asa adanya aja ini masih ngevlog gitu. Maksudnya buat kenangan lah gitu. Takutnya meninggal di Makkah atau Madinah ya kan. Itu kan harapannya begitu ya. Udah kita buat, ternyata memang hikmahnya nggak disampaikannya barang-barang yang udah preparein dari Indonesia buat sampai sana itu baik menurut Allah. Dan itu berarti implementasi dari Al-Baqarah 216 itu, Ustaz. Yang gimana? Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi awal itu mukanya kesel banget. Oh iya. Tapi begini dulu, makanya begini dulu ya. Begini dulu takut. Oh. Manusiawi dong bang, kita udah preparein. Iya. Ya Allah, saya bilang, lu si Cang. Tapi biasa gitu, nyalain temennya. Nyalain temennya. Biasa ada Juga kan? bingung. Gue mau merasa bersalah tapi emang gue nggak tahu informasinya. Iya. Tapi akhirnya ada berdamai tadi, ya udahlah dia nggak tahu juga. Tapi bener, Iya nggak tahu juga, memang itu tuh, wah elah, masa begini gimana ntar. Tapi karena uang real banyak, ya kan? Waktunya banyak. Waktunya banyak, kita belanja. Itu sampai emak-emak travel yang lain tuh pada urunan buat dia. Lumayan dapat berapa? Padahal mau saya tolak tuh karena duitnya banyak, tapi ya rezeki 100 rial, ya ambil aja lah. Lu potong 30 rial buat bayar mutawif. Enak aja sampai 70. Bayar utang ini ke Pak Devi Kris 35 tadi beli cadar bini gue. Wah, akur nih urusannya nih. Tinggal 35 real kata dia. Ah, kan tapi masih untung lu. Untung baju awet, gak dicuci, gak ngusain bini, ya kan? Iya. Doa bini lu tuh jangan, Iya. males nyuci. Enggak udah gue kontrol nggak tuh bini gue nggak gitu. Kan dalam hati siapa yang tahu. Kayaknya sih bang. Tapi aku dulu pernah dulu banget. Jadi punya abang-abangan lah, kayak Bang Dan gini. Tua dong berarti ya. Mas Akmal. Dia keluarganya punya travel. Mas-masan itu. Terus dia, mas-masan ya. Iya. kan? Dia bang, Sat. Terus nanya, Mas, sebenarnya persiapan umrah atau haji itu apa sih? Gitu. Oh, kalau di tempatku, kita lebih sering sounding ke peserta itu untuk memperbaiki hati. Iya, Sat ya. Ya, macam-macam. Terus kayak kemarin aku mau berangkat juga minta nasihat seorang guruku juga. Iki ibadah larang B gitu. Ibadah ini mahal. Biayanya banyak. Maka ikhlaskan niat dah itu. Ya, bener. Bener banget, bener. Makanya saya bilang nih, aduh, jangan main-main dah di tanah haram dah. Bener. Melintir lu salah niat. Makanya saya bilang, ya Allah, makasih Allah, saya bilang. Kalau sampai di sini mungkin gak akan fokus ibadah, yang ada ngonten sana, ngonten sini, moto. Iya, Konten gue dong dari belakang dong kan keren banget tuh sambil jalan. Apalagi anak media ya yang memang nyari engagement kan. Apalagi gue narsis ya kan? Dia sudah memang pengennya begitu, narsis pula. Karena itu branding bang. Saya di Lucky Pet, saya di Baitul Maqdis juga. Iya, betul Pak. Di Ahad Mat Sunday juga. Jadi banyak. Iya. Kagak emang itu salah. Makanya yang pertama kali orang kalau mau berangkat, baik kawan-kawan kemarin sempat ngobrol yang belum umroh ya. Apaan sih yang dituin? Saya bilang perkara pertama kali niat. Iya, perbaiki niat ya. Semua berantakan konsep gue yang udah gue konsep. Terutama pas mau berangkat. Pas mau berangkat udah. Itu bener-bener banget. Bener Ustaz bilang. Jadi belajar niat sejauh itu. Sejauh itu. Iya. Padahal ya Allah. Dan di sana memang Allah tunjukin sifat-sifat asli orang ternyata beneran ya. Iya. Terutama di Mekah.
terutama di Mekah memang. Alhamdulillahnya kita yang baru umroh ini larinya ke Madinah dulu, jadi bisa menyesuaikan kultur gitu. Tapi kalau larinya kemungkinan kalau dari Mekah turunnya yang pertama kita datangin umroh langsung, baru ke Madinah mungkin beda cerita tuh. Kaget banget pasti. Emang lebih santai kalau ke Madinah. Madinah tuh santai banget. Ya ingat sampai hari terakhir kita di Madinah, kita mau keluar nih ceritanya kan, mau turun. Kejebak di lift, ya Allah. Anu bilang, kepet, dosa apa lagi? Kejebak di lift kita. Ane panik dong. Ane panik itu takut kehabisan oksigen. Soalnya yang datang, yang masuk gede-gede. Orang-orang luar yang gede-gede, kecil. Langsung untuk liftnya tuh, kodarullahnya itu liftnya lift lobby. Lift Jadi lobby cuma yang sampai B, sampai ground. Terus juga dia pakai ini aplik fiber gitu. Jadi enggak sampai, udah nyampe bawah nih set. Pas udah keluar Langsung turun. putus tutup lagi. Itu sama emang sampai situ doang itu lift. Coba kalau lift yang lain sampai B1, B2, B3 gitu kan. Yang lain panik, saya bilang qadarullah. Dia langsung selesai. Qadarullah. Karena ada cewek sebelah. Ada orang Libya sampingan nih. Ada orang Libya. Qadarullah lah pasti. Insyaallah khair tayyib. Saya slow aja saya bilang. Ada langsung. Apa yang dalam hati ya Allah kepet terus apa lagi? Dihabisin di Madinah gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Jangan di Mekah dan kejadian apa-apa lagi gitu kan. Tapi di Mekah. Jadi memang ya. Tadi kan Kepet bilang perjalanan itu membuka wajah asli. Ya. Memang perjalanan untuk mengetahui siapa teman kita kan kita ada beberapa hal. Salah satunya Safar bareng. safar bareng. Mungkin setelah ini mereka berdua jadi makin akrab karena makin tahu. Wah ini si A si B nya begini. Enggak, dia justru nggak mau gue jalan sama lagi. Emang apa sih? Banyak dosa lu. Kesalahan apa lagi akan kita temuin nanti? Dia ujiannya kehilangan macam-macam ini tuh. Iya. Kalau dia ujiannya dia. Memang satu orang adalah ujian bagi orang yang lain. Iya, ayatnya juga bilang gitu. Iya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian cobaan untuk sebagian yang lain. Atas birun, apakah kalian sabar atau tidak? Artinya memang ayat itu langsung diejawantahkan ke mereka. Gitu. Iya, memang benar itu. Ujian-ujian yang lain. Saya ujian dia ujian saya juga ternyata. Semua sebab di Mekah yang terjadi karena dia juga. Ada teman dia datang, itu semuanya jadi dimulai. Wah, luar biasa Sat memang Sat. Iya luar biasa. Tapi kenapa ya? Kita tanya dulu ya, beda banget ya kayaknya di surroundnya itu di Madinah sama Mekah tuh kenapa beda? Ya, Madinah M, Mekah M juga. M juga. Gini, aku juga bingung. Iya. Terus aku kedatangan Ibrahim Uqbah. Terus aku nanya, kok beda ya? Madinah kok nyantai. Oh, nyantai benar. Kok Mekah kayak trafiknya kenceng crowded gitu. Lah, antum kan tahu saat fase Mekah fase Madinah aja beda. Dakwah Rasulullah di Mekah sama Madinah itu beda. Mekah itu masalah tauhid, masalah keimanan, masalah perjuangan sulit. Di Madinah kan settle, stabil. Makanya kayak bentuk masjidnya beda. Iya betul. Masjid Nabawi udah rencanain aku mau sholat di soft ini misalnya. Itu berangkat jam segini bisa keukur. Masih bisa kita. Kalau Masjid Haram kan kalau yang belum biasa gimana ya nyari ininya. Kecuali yang kayak teman-teman yang bisa 40 hari mungkin udah hafal ininya, rutenya lah gitu. Tapi memang bedanya di situ. Beda, ya? Suasananya memang kalau dari tinjauan sirah beda fase Makkah, beda fase Madinah. Kemudian bentuk tanahnya juga beda. Iya betul. Di sana banyak gunung Makkah batu. itu kan kalau di Al-Qur'an disebutnya Bakkah. Bakkah itu diartikan lembah. Jadi makanya menurun gitu. Terus diartikan juga tempat menangis. Jadi mestinya orang kalau di Mekah mudah menangis, mestinya. Tapi kita dua-duanya menangis. Nah, cuma nyari pemantiknya, tiknya itu gimana gitu. Kadang-kadang susah dapatnya. Nah, nggak tahu nih kalian bisa nangisnya gimana itu. Saya dari pertama kali datang ke Masjid Nabawi Mas. Justru masuk masih biasa karena siang kita ya sholat Jumat. Kita dapat Jumat pertama Jumat pertama di sana. Kan di lantai 3 kan dapatnya kan, itu kan panas kan sebenarnya. Ngerti gak khotibnya ngomong apa? Ya, ladri. Nah, mulai bisa pecah itu hari kedua. Di Madinahnya? Di Madinah. Karena kita langsung ke bawah. Pas abis kajian Ustadz Ariful Bahri kalau nggak salah saat itu deh.
Iya. Saat orang Riau lagi bahas masalah dakwah Rasul sampai Rasul wafat itu, wah itu kita lagi ada di masjid beliau gitu loh. Gini lagi bahas tentang beliau, kehidupan beliau. Ya, itu feel-nya dapat banget Sat. Saya bilang saya nggak mau balik dulu ke hotel. Saya bilang, yang mau lain baliknya gue sendiri. Sendirian lu bolak-balik udah pas hebat gitu ya kan. Biar kita jalan 600 kilo ya. 600 kilo. 600 meter. 500 kilo dari Mekah Madinah. Berli. Nah, suasana Masjid Nabawi Yang dirasain. yang paling ceria deh gitu. Bukan tentang khusyuk, bukan tentang syahdu ya. Yang paling ceria. Habis sholat Isya. Ngapain? Rame banget. Ceria itu. Ceria banget itu. Kalau sholat Isya keluar semua. Uzbek, Tajikistan, Arab, Turki. Iya. Enggak, maksudnya bener kan, kita akhirnya ngeliat semua orang ada di sini, nggak peduli kulit gitu loh. Nggak ada kasta, hitam, putih, kuning, merah. Orang Mongol aja ada. Tiba-tiba Mongol gitu. Gitu ya. Tapi nggak stres. Iya. Kalau aku paling ceria, paling seneng tuh ngeliat suasana TPA. Kan yang di bagian di sono, pintu Bilal belakang. sebelah sana itu kan sore habis asar tuh ada TPA anak-anak kecil. Yang aneh sendiri tuh, yang ente baru datang ke Pikris tuh. Itu tuh lucu-lucu tau anak-anak kecil pakai surban merah, pakai gamis putih. Oh terus ada, itu bikin di dalam halal. juga ada kan. Wih ya Allah, lucu banget. Kita sering masuknya lewat pintu Umar bin Khattab. Karena kan hotel kita sebelah sini nih. 19. Dekat-dekat museum. 329 ya? Apaan? 328, 329 di situ tuh. Itulah karena kan Madinah sama Mekah patokannya beda kan ya. Ya beda lah. Kalau enggak maksudnya kalau di Mekah kan pakai pintu. Kalau di sana kan pakai ini toilet kan. Bisa. Toilet 4, 8. Bukannya 5. malah Mekah yang pakai acuannya Nggak kebalik. Mekah pakai toilet. Iya. Kalau Madinah pakai pintu gerbang. Lah ini orang bertiga, saya sendiri ini, Pak. Siapa yang beneran? Kita tadi ngomongnya begitu ya. Iya. Coba bentar tanya sama ini, coba komen-komen nanti ya. Gitu Ustaz. Jadi saya ngerasain tuh Madinah tuh memang kalau dibilangin, wah kita mau pulang, pas mau pulang Ustaz. Tadi dulu pas mau ke Raudhah. Dia udah daftar kan pada barengan semuanya jam 3 malam. Karena tadi kan beliau bilang kita nggak didaftarin dari travel gitu. Kita daftar sendiri akhirnya. Dia udah daftar nih semua. Karena aneh ngantuk, aneh nggak pikirin, udah biarin aja, ntar aja datang aja, ternyata nggak bisa. Mereka udah pada daftar semua. Mau gaya-gaya di sini dipakai yang besok. Masuk Ragunannya beli tiket, bang. Akhirnya dia bilang, Pet, udah daftar dulu lu. Emang nggak bisa. Daftar tuh. Dapet lah, saya dapet jam 2. Dapat tasrih namanya. Dapat tasrih jam 2. Dia jam 3 lu Tang. Iya. Jam 3. Udah setengah jam kalau kita. Ini setengah 3 berarti itu ya? Sebelum subuh? Iya. Aneh pikir sepi ya kan? Apaan? Berangkat jam berapa ya? Jam 1.47 saya bilang. 1.47 aja lah. Berangkat tuh, sendiri jalan. Ada jam 1.82. 1.47. Itu bling. Aneh banget, Cang, ayo bareng nggak? Aneh masih lama katanya. Pak De, antum duluan aja. Wah, ya udahlah sendiri tuh aneh turun tuh. Tumbenan udah sendiri tuh. Sendiri aneh berangkat. Pagi-pagi kan pagi-pagi buta di negeri orang lagi, jauh. Iya, di negeri sendiri aja nggak mau. Mau sih. Jalan tuh deh. Jalan dan nyampe, rame ternyata ngantri. Wah ya udahlah tungguin. Ternyata banyak yang dibuang-buang tuh karena dia cuma screenshotan. Nah buat temen-temen nih kalau nggak terdaftar buat Raudhah, kalau udah daftar lewat nusuk harus pakai aplikasi tuh. Kayaknya dia nggak bisa tuh Ustaz. Karena di screenshotan, dibuang terus. Askar tahu sendiri kan? Nggak bisa. Pas di pintu pertama udah dibuka, aneh masuk. Dia sendal aneh tinggal dong di depan. Yeah. Niat aneh ntar kalau pulang aneh ambil. Karena keluarnya dari sononya. Iya, ternyata nggak ada sendal aneh hilang dibuang kayaknya. Kira masuk. Itu aneh di Raudhah. Aneh ngegocek Askar. Kan nggak boleh lama-lama di dalam. Iya. Ya kan? Aneh setengah jam di dalam. Caranya? Sholat terus aneh. Sampai aneh dapat depan mihrab persis tuh. Depan mihrab baru keluar sholat, baru keluar salam, bentar lagi ada Askar, aneh diri sholat lagi. Sholat terus dah pokoknya. Oh gitu caranya ya. Iyalah. Aneh bilang ini kalau aneh cuman moto-motoin terus gini, nggak kena pasti Askar. Iya haji. Suruh cabut kan sama dia. Ternyata pas aneh mau keluar, beliau baru mau keluar juga. Kata Pak Fikris lah, antum masih di sini kan. Dari tadi ya. Tadi beda setengah jam aneh bilang, ya mohon maaf nih kapan lagi ke Iya, depan mihrab Rasul, samping makam Rasul, ya Allah. Raudhah itu kan sebuah taman surga saat ya. Baina
Baina gimana Cak? Baina baiti wa Di antara rumahku dan mihrabku. mi'rabi raudhatun min riyadil. Jannah. Nanti ini raudhah itu kan ada lagi di surga kan? Oh, Masya Allah, bikin. Jadi memang puncaknya suasana Madinah itu tetap raudhah ya. Incarannya tetap raudhah. Raudhah emang karena emang kita ini lagi maksudnya ini Nabi Muhammad loh, Rasulullah SAW tuh di depan itu pakumnya. Biasanya kan loh. kita ngucapin Allahumma sholli wa sallim ala nabi dari jauh, ini kan langsung Ini ya. langsung. Allah, saya bilang. Assalamualaikum ayuhan nabi kan gitu ya. Sampingnya makam Abu Bakar. Kita kalau di bis kan Tapi Allahan. duduknya bareng gitu kan. Pas pulang kita duduk sendiri-sendiri nih. Kita tahu nih berdua nih bakalan nangis. Malu kita kan. Oh, iya. Sama-sama nangis. Duduknya bisa jauh-jauhan. Pas nanti peluk-pelukan, nggak seru. Oh iya juga ya. Karena bis biasanya deket-deket. Biasanya kita ngobrol. Momen paling sedih pas kita mau cabut pulang. dari Madinah ke Mekah. Oh itu sedih itu. Anda sampai bilang nanti insya Allah saya kesini lagi ya. Kayak ngomong sama teman ngomong masjid padahal kan. Kayak berat mau nggak ngelihat payungnya Madinah tuh berat gitu. Iya, tumben-tumbenan aneh dada-dada. Kayak kita kayak gue study tour SD dada-dada. Tapi memang ngangenin. Lah emang. Nggak dipungkiri itu. Kalau ditanya kangenan Mekah apa Madinah? Dua-duanya. Jawaban pertama saya akan kangen Madinah. Tapi kalau untuk memburu pahala pasti ke Mekah. Saya. Dari cuan? Dari cuan Roxy. Oh, iya. Gitu Ustaz. Tentang Masjid Nabawi. Kan aku ada temen yang tinggal di sana ya. Dan dia setiap sore nganterin anaknya TPA. Itu aku penasaran dia parkir mobil di mana. Kalian penasaran nggak? Parkiran tuh di mana? Di toko yang ruko-ruko itu di bawah basement. Nah di bawah. Ternyata itu infrastrukturnya bagus banget. Makanya karena Ini konturnya masjid. beda sama Mekah Ustaz. Ini masjid. Terus kan toilet turun ke bawah ya. Iya. Toiletnya cakep banget kan ya. Pakai Iya. lift kan. Itu Terus yang ada tangga itu kan. nah samping toilet kan parkiran. Bawahnya ada parkiran lagi. Iya. Jadi dia gerakan bawah tanah itu underground. Terus kita mikirnya, ini arsiteknya. Luar biasa. Wah, Antum tahu tapi arsitek yang bangun ini Madinah kenapa emang? orang Jerman. Orang Jerman. Orang Jerman non Muslim. Sebagus itu, Masya Allah. Saya bilang nih kalau dia login nih, wah, pahalanya luar biasa nih. Iya benar. Cantik banget kan, apalagi kebuka tutup gitu kan. Wah, gila norak banget kita canggung. Ada kubah bisa gerak. Videoin. Penuh nih, ramai banget itu berapa giga tuh. Tamam. Nah, terus sampai Mekah? Sampai Mekah, lu dapet duluan dah. Sampai Mekah perasaan lu gimana? Pertama kaget. Ini kayak di pasar baru gitu kan. Banyak-banyak yang dagang pinggir-pinggiran. Iya. Hotelnya, jadi depan hotel itu Daerah biasanya mana? kita kan, Hotelnya daerah mana? jauh banget 1 kilo dari 900 meter jangan nambah-nambahin. ya, kurang lebih lah. Iya 100 meter kan lumayan Kan tuh lu kalau tahu. dihitung kali. Nama Kilogram daerahnya apa apa nama kilogram? daerahnya? Aduh, apa? Kita di depan Udah Lulu. mau Depan pintu Lulu. 8 terus. Depan Itu Lulu, WC Lulu. berapa? WC8. WC 8 terus 8. arah aduh kalau bilang Bin Daud banyak juga di situ. WC8 terus ada burung-burungan sono terus. Shelter juga ada juga. Aku waktu itu WC 3. WC3. Arah WC3, Kecil. Ajiat. WC 3 Ajiat. berarti Ajiat. Kecil. Ajiat ke arah kanan sono ya. Yang arah mau keluar mau ke Tanim kan bisa lewat situ. Nggak tahu deh. Ada stasiun namanya stasiun Dia ngambil tangan. stasiun apa namanya lupa. Itu kan langsung umroh ya? Maksudnya Langsung transit di hotel Iya. istirahat bentar. Langsung umroh. Langsung umroh kan? 1:30 malam ya. 1:30. Tapi kalau dulu enak sih jadi sepi. Wih enak banget itu malam. Sepi. Nah, pas masuk pertama lihat Ka'bah, Wah, Masya Allah. wah, perasaannya gimana? nangis ya. Langsung bisa nangis, Bang? Nangis ya Allah bukan karena doa lu baik banget ini sama saya. Langsung bisa nangis tapi. Saya nangis di putaran pertama, pas mau putaran pertama. Pas tawaf. Kalau putaran pertama. Pas Nanti ketika ngelihat saya takutnya gini. Nih soalnya emang kurang ajar si Imam kagak ada nih Iwe nih. Sebelum berangkat, Pet, kemarin viral. Kenapa? Ibu-ibu gak bisa ngeliat Ka'bah. Kenapa lu ngomong sama gua? Gitu. Kenapa lu ngomong sama gua? Gitu. Masalahnya gini, aku sempat cek IG kan. Kan direnov. Iya. tutup Wah. 3 meter apa 2 meter. 2 meter Iya, setengah. iya. Apes banget nih bocah 2. Itu emang agak ini sih rasanya. Agak rasanya beda. Makanya kan Beda. insya Allah nih Februari nih Bu Fiana gak tahu jadi. Mudah-mudahan jadi Bu ya. Jadi, Bu, ya. Februari kan mau berangkat lagi katanya biar ngeliat Ka'bah yang kebuka gitu. Kalau dia kan gak bisa nih lagi mau ke NTT. Mereka kan ke NTT, saya yang ke sana tetap. Oke sih. Karena saya bareng tim yang lain. Akhirnya pas ngeliat itu, ya Allah baik banget gitu. Zat.
Alhamdulillah bisa ngelihat beneran. Karena lagi viral nggak bisa ngelihat bang. Hmm. Wah nggak bisa ngelihat. Wah gimana ini? Ya bisa, cuma nanti harus naik ke lantai lain gitu. Tetap nggak ada hijab juga. Ini ceritanya Cuma Ustaz. ada jarak. Enggak, karena dia kan nggak bisa ngelihat ini, Ustaz. Karena memang Allah nggak kasih nggak, ngelihat maksudnya hijab. Oh ini yang ibu-ibu yang viral Iya, itu. sama yang baru lagi yang diceritain Babe Cabita tuh, temennya ngelihat orang di dalam itu Mekah. Mohon maaf ya, kelamin perempuan semua palanya. Astagfirullah. Jadi lagi pada jalan kelamin perempuan, tapi badan orang, coba bayangin. Dia nggak ngelihat Ka'bah. Akhirnya saya bilang, ya Allah, kalau sampai ngelihat, kalau sampai nggak bisa ngelihat, jangan sampai gitu sepanjang jalan udah pas ngelihat baru alhamdulillah tawaf pertama baru Ustaz itu pecah. Gak serah tuh mau Toif mau ngomong apa kayak dia mau doa apa kayak orang lain udah agak kedengeran sama aneh. Karena ini ngambil pendapatnya Ustaz Adi, sarannya Ustaz Adi Hidayah. Iya, kita pasti Putaran pertama doain orang tua, bapak. Putaran kedua ibu. Putaran ketiga kita dan keluarga. Putaran keempat orang-orang terdekat. Putaran kelima kaum muslimin. Putaran keenam dan seterusnya sampai orang-orang yang belum mengenal Islam. Jadi nggak kekecoh tuh kita udah putaran berapa nih gitu. Iya, karena udah ngafalin. Iya, Iya, Allah, benar. bapak saya, Sama-sama. bapak itu selama putaran pertama tuh. Pakai triknya itu, jadi nggak ragu Itu, ya, Sa. nomor berapa gitu. Itu kita nyempret nggak apa-apa kali nyempretin ingus ke ituan ya. Ke- Kayak Ihram ya. Nggak najis sih, Mus. Enggak ingus Nggak kan najis aja. kan, makanya saya bingung mau ngelakuin mana orang meler mulu. Sampingnya lah. Adam dong. Nggak ada dia nggak tahu di depan. Saya baca sama dia. Jadi Soalnya kita tahu bakalan nangis. Nanti misalkan ada orang yang gede tinggi gitu, lap. Lah. Khair. Sampai Pak Fikris bilang, yakin lah antum cengeng banget. Aneh nangis terus. Karena Selama 7 bakar, putaran. karena itu tempat menangis. Iya benar. Jadi orang tuh kita ngelihat wallpaper Ka'bah Itu atau aja kamu cetak, nangis. kita aja ada rasa Itu aja nyer gitu. Jadi kalau kamu bisa lihat langsung dan menangis, dapat berarti alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kan kebutuhan kita menangis. Iya, kita tuh cuma butuh menangis aja sih gitu. Kalau sudah menangis lega rasanya gitu. Itu Nggak di selesai sih, Mas. tawaf umroh pertama Ustaz. Umroh Lega kedua aja. saya misah sama dia. Dia bagian lain dia. Iya. Saya ini misahin diri. Dia pada studi pengen tour. memisahkan diri, pengen lebih. Aneh lebih akhirnya aneh berdua sama teman kita, Pak Zulkifli. Pak, antum mau umroh? Yang kedua, iya buat mak saya. Ibu saya kan nggak lihat, matanya buta kan. Udahlah, saya ini badalin aja. Saya bilang. Kita kemana Pak? Ke Tanim. Emang deket? Nggak jauh lah dari sini deket. Oh ini Udah. ambil mikot Ambil mikot jam 11:30 jalan dari hotel. malam, Pagi. Pagi. Panas dong. siang, Siang. 12. Menurut saya pagi tuh, karena di sana Sejuk. Jakarta pagi. Jakarta yang pagi. Oh, dia lain ya. Nggak, jamnya belum dirubah emang dia. Agak jamnya baru kemarin yang ini dari Ustaz Somad. Nah itulah balik lagi akhirnya ke saya sempat nanya Pak Jul, ini kan panas banget nih saya bilang. Terus kenapa? Bisa nggak ntar kita udah bisa ambil mikot ngapain dulu kayak nunggu adem baru kita ini? Kenapa antum takut panas? Nggak ada alasan orang nggak ada itu. Oh, ya udah ayo gas saya bilang. Oh ditantang, ayo gas saya bilang. Padahal itu udah botak ya. Udah Oh, belum. botak, Udah botak kan? udah botak kan, waduh, tuh udah pala melisnang kan, Iya. terik matahari, tapi set emang beda ya. Emang nggak ya enak aja Ya udah gitu. berangkat aja, ayo gas aja, sampai sana kelar umur sebentar itu cang nggak kayak semalam lama. Pas sholat asar, baru takbir nangis lagi persis depan rukunnya mana ini sholat kan, ada catat misi, seri. Aneh bilang. Udah dapet tuh. Kalau sholat ngeliat Ka'bah. Ngeliat Ka'bah. Dia bilang, aneh inget. Lagi sholat untuk ke bawah ngeliat Ka'bah begini, nangis. Biar takbir. Takbir lagi, nangis lagi. Baca Al-Fatihah kagak kelar-kelar, lama banget. Ya Allah, tapi nikmat banget habis itu. Iya. Terus nyeplong banget. Habis istri saya nanya, kamu gak kangen nih buat pulang? Kalau bisa gue di sini sih. Bener, kalau gue bujang aja nih, Cang. Iya. Tapi saya bilang ke istri gue kalau bujang aja nih, kenapa gue gak ditemuin kehidupan kayak gini dari dulu gitu loh. Iya enggak. Ya, Ya nggak gitu caranya. Kagak kan cuma bertanya Bertanya, gitu ya kan. bertanya. Iya. Kalau saya jomblo nih kayak Nopal nih, kalau saya jadi kayak Nopal nih punya duit gitu, saya mau tinggal di sono gue mah nggak Enggak, mau maksudnya di gini, Indonesia, Pak. kadang-kadang kemampuan merasa itu Oh, iya, betul. itu sesuai bertambah usia itu menambah kemampuan kita dalam merasa. Atau setelah mengalami beberapa tahap kehidupan. Heeh. Nggak perlu umur sih sebenarnya, karena kayak kebijaksanaan itu kan kalau kita Mm. bisa melewati beberapa macam masalah,
kemampuan merasa juga kayak gitu. Jadi kita harus melewati beberapa ujian dulu. Baru bisa sampai kepikiran di situ. Jadi ujiannya Iya, SD. apalagi Kan ujianannya apa SMP doang? enggak diantaranya. Itu pun nggak ujian SMP-nya kan? Iya. Termasuk mungkin berkeluarga itu kan ada banyak cobaannya ya kan, paling banyak ujian itu kan di dalam keluarga. Nah, akhirnya malah kita itu bisa merasakan sayang, benci, marah. Itu lebih komplit ketika setelah berkeluarga kan. Ya? Nah, pas sampai sana dapat itu Pecah kayak semua itu. kumpulan-kumpulan emosional itu bisa Emosi yang terpendam. Selama ini saya jadi orang yang sabar, yang pendiam gitu. Di sini di Indonesia ya Allah biarkan saya menangis di sini sejadi-jadinya gitu. Tadi yang masa dia sabar di-cut aja ya. Iya dia sabar banget orangnya. Tapi Ustaz, saya ada gontokan di sana Ustaz sama orang Ustaz. Tapi karena saya ingat itu tanah haram, nggak saya ladenin Ustaz. Iya. Ya untuk urusan itu kan mungkin jadi referensi pribadi ya. Kan dari sini kan pasti sudah punya bekal ilmu, hafal beberapa ayat dari Al-Quran. Nah pas sampai Mekah atau Mekah lah, itu bagian mana dari Al-Quran yang ayat itu rasanya nikmat banget di situ? Anaba Ustaz. Anaba yang mana? Ini wal malaikatu soffa ya. Wal malaikat yang malaikat berbaris-baris berbondong-bondong, yang nggak boleh ngomong sama sekali kata Allah di situ. Ayat terakhir. Pokoknya hari ini nggak ada yang ngomong saya. La taqalamu. Iya, ayat terakhir. Sebelum itu ayat terakhir. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu Iya, saffa. ketika ruh semuanya pada berbaris, ini jadi kepikiran ketika sholat. Ini kan pusatnya kiblatnya seluruh dunia kan? Wih merinding aku bang bacanya bang. Ini kiblatnya seluruh dunia gitu. Ketika kita dibangkitin nanti Allah bilang nggak ada yang ngomong hari ini. Kemarin di dunia kalian udah ngomong terus, aku nggak ngejawab kata Allah. Tapi sekarang aku yang mau ngomong, kamu nggak ada yang jawab kecuali mereka yang diizinkan Allah buat bicarakan. Itu saat wah ini malaikat gedenya kayak apa gitu ya, berbaris semua ruh semuanya manusia dikumpul itu yang paling kerasa ayat itu ya. Saat. Kalau Bang Adam? Apa ya? Saya soalnya membimbing orang sih jadi. Wah, Mutawif dadakan dia. Mutawif dadakan deh. Mantap. Kita aja, ya Allah tolonglah aku jadi mutawif di next trip gitu. Minta Allah. Masih di trip yang sama ya. Iya. Mana tangannya Mas Adam? Udah mutawif dadakan dapat amplop. Berapa waktu itu ya? 35 real. Sama gua sama tuh. Sama kopernya berapa nggak hilang rupiah dia. Kan kita cowoknya tuh berempat ya kan. Aneh sama Kepet, sama Mas Fikri, sama bapaknya. Jamaah yang lain kan ngelihat, jadi ceritanya mutawifnya kurang sehat ya kan. Pas umroh kedua ngelihat Fikris yang agak dewasa cuma jagain bapaknya kan udah tua kan. Terus ngeliat Kepet nggak mungkin ya kayak kata anak-anak. Tapi kan lu lagi cabut itu. Jadi saya bukan juga. mutawif, dia mau nolak nanti jadinya. Akhirnya pada itu Nggak usah saya ya. Mas Adam nanti kita bareng ya, Mas Adam bareng ya. Ah ya udahlah mau gimana Dia jadi mutawif dadakan saat ceritanya saat. Udah ada yang ibu-ibu umuran berapa ya? 60-an ya? Iya. 60-an. Ayo mas tapi nanti aku pegangan kainnya nggak apa? Biar aku nggak ini. Iya. Nggak apa-apa kan udah uzur kan? Penting kain atas, kain bawah. Kain yang atas bu ya, dia bilang gitu. Yang bawah, Kain bawah lepas nanti. iya nanti. Itu Anda udah bisa soalnya. Takjub ya. Itu ayat tadi. Itu kan karena ngelihat keramaian orang kan, maksudnya ingatnya ayat itu, mantap. Kalau aku ingatnya ayat yang apa? Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Oh, larangan-larangan berjidal di sana ya? Iya, kan yang pertama rafas. Rafas itu genit. Genit. Rafas itu Celamitan. enggak, rafas itu Genit ya? ke arah seksual ya. Iya. Misalnya suami godain istrinya atau gimana, kan nggak boleh. Nggak boleh, betul. Nah, kan kalau Madinah, sufuf sholatnya kan memang dipisah. Kalau Mekah kan digabung. Nah, kalau Mekah kan gabung. Itu akalku akhirnya nerima. Oh, kok bisa laki-laki perempuan nyampur jadi satu tapi nggak ada pelecehan seksual. Iya. Nah, itu karena ada ayat ini. Iya. Barang siapa yang ada warning haji ya? di rumahnya Allah itu kena dam wala rofasa, nggak boleh rofas gitu. Jadi mau secakap apapun cewek yang udah ada barrier istilahnya. Iya, kita ada benteng keimanan. Jadi, benar berarti omongannya Allah, firmannya Allah tuh benar gitu. Jadi perlindungan, misalnya orang non muslim atau orang yang benci sama syariat agama kita gitu akan bilang,
wah itu Masjidil Haram potensi pelecehan seksualnya paling tinggi. Berarti kan ternyata itu agama yang memperturutkan hawa nafsu. Bisa aja kan orang kalau benci ngomong karena begitu digabung kan. gitu. Nah ternyata dengan ayat ini Allah lindungi agama kita, Allah lindungi syariat kita, bahkan tata cara ibadah haji itu aman terkendali gitu. Jadi nggak ada tuh pikiran, maksudnya ya kali gitu. Kalau ini malah kepikiran pas masuk masjid, ini ada ibu-ibu, Ini nyingkir sendiri, malas sini ada ibu-ibu. Akhirnya ini lebih milih meskipun di dalam nggak dapat tempat, Anda lebih milih keluar yang nggak bertenggungan sama ibu-ibu, sama yang ini perempuan gitu kan. Kayaknya kok beda Madinah nggak begini kemarin, jadi risih sendiri anehnya gitu. Iya. Tapi kalau tawaf kan tetap campur kan. Lu tawaf ngeliat ini nggak? Deh, kagak kepikiran lu udah ngeliat mau mata biru, mata hijau kan. Padahal mestinya di tempat selain Masjidil Haram, kalau terjadi pergumulan seperti itu kan potensi pasti. Pelecehan seksual kan tinggi banget gitu. Tapi ternyata di agama kita ajaib. Itu buat saya ayat itu wah dahsyat. Gitu. Sampai kadang kalau kita mikir di sini kan dulu ya, kalau dulu ngeliat mohon maaf nih, kalau ngeliat orang kita kan laki ngeliat cewek seksi sedikit, kan gitu ya. Nggak usah seksi, cakep aja. Iya gitu. Di Madinah aja. Nah di Madinah ada cakep nih. Di Madinah aneh memutus kemaksiatan supaya orang lain nggak bermaksiat. Iya nggak memutus kemungkaran gitu loh. Iya. Jadi yang tadi di lift tadi orang Libya yang habis ngobrol sama kita itu, sama gue maksudnya, itu ketemu lagi ininya kesibak Stat. Jadi karena mereka jilbab begitu ya biasanya. Pakai nikop sebenarnya, cuman kesibak. Ininya kan kelihatan kan. Saya bilang, Ukti, sister, itu close. Dia bilang, gue ngomong apa nih tadi? Close, kebuka suruh tutup. Apa Anda nggak ngerti? Itu kebuka. Oh, oke, thank you. Itu Ustaz. Kalau di sini aneh cuekin tuh. Oh iya, di Indonesia cuek. Oh kalau di Indonesia beda, apa lu mau lihat? Mata lu jaga gitu. Beda responnya. Di sana responnya, thank you. Jadi dia aneh kenapa aneh mau ngomong gitu? Karena kalau aneh nggak ngomong gitu, akan ada banyak mata yang tercederai itu gitu loh. Tercederai. Kalau di sini lu ngapain ngurusin gua? Urus mata lo di satpamin gitu. Gitu. Oke. Matanya apa lagi Bang Dania? Ya kalau sekarang sih kita lihat kan, nah setelah ini kan pengalaman di sana. Kalau kita bicara soal oleh-oleh kan artinya yang dibawa pulang. Dua hal yang paling kebawa sampai sekarang setelah kalian pulang dari tanah suci. Oleh-olehnya apa sih? Nih dulu deh Bang Adam dulu. Cang, gua mulu ngomong dari tadi sampai bebusan menurut gue. Aneh jadi terutama di Madinah ya. Aneh jadi pertama jadi apa sih? Tahu dasarnya ketika orang menyukai salawat. Gitu. Kenapa orang suka salawatan? Walau pada prakteknya berbeda-beda ya. Nah, ada prakteknya, ada yang salah, ada yang benar ya gitu kan. Tapi dasarnya tahu orang salawatan sampai nangis. Cinta salawat. Gitu. Bener memang. Iya, ceritanya kayak nangis. Iya. Jadi gitu. Kedua itu Anda sampai bikin statement hidup gue di dunia yang paling enak ketika gue umroh. Seenak-enaknya hidup di dunia pada saat gue umroh. Gimana nggak enak? Tidur, makan, ibadah. Kalau ada duit belanja, ya kan? Iya. Gitu dong kerjaannya. Kerjaannya gitu-gitu doang. Nanti ada yang lebih enak, umroh bareng istri. Wah itu. Nah itu lebih enak lagi. Banget. Itu dia. Jadi pertama salawat, kedua hidup yang paling enak di dunia itu. Masa Puncak. kehidupan, puncak Puncaknya, kehidupan ya. ya. Artinya puncak kenikmatan hidup. Iya. Kita udah pernah punya ini gitu kan, punya handphone bagus, punya ini, wah itu nggak kalah semua. Udah umroh belum lu? Nah, itu. Yuk. Mulai. Ini bisa dorong sedikit kan? Kayak puja. Deket. Kayak puja. Nih. Bisa gini aja. Oke. Lu gimana, Bet? Oleh-olehnya apa nih oleh-olehnya? Banyak nih Kemarin oleh-olehnya nih. oleh-olehnya Dua yang terbaik lah. Dua yang ya, terbaik. top 2 lah. Yang pertama ternyata kita benar-benar ngelihat hasil jerih payah dan perjuangan Rasulullah SAW di sana.
Jadi yang tadinya Mekah yang kita tahu, dunia Arab yang kita tahu lagi hancur-hancurnya di sana kan. Di sana tuh ngelihat semua tertata rapi gitu. Teratur. Meskipun crowded nih, kayak Mekah Madinah kan berbeda. Ketika Madinah dia lebih adem, lebih ini soft, tapi ketika kita ke Mekah dia lebih keras dan askarnya lebih keras. Tapi kita bersyukur Sat. Akhirnya kalau di Mekah askarnya nggak kayak askar di Madinah, berantakan tuh, banyak yang terjadi. Iya. Iya. Kan kayak jalur tawafnya aja kan nggak boleh lawan arus kan gitu. Harus ngikut terus. Akhirnya saya berpikir trek seorang hamba ini sebenarnya harus tepat pada tempatnya, Sat. Kayak misal setelah pulang dari sana kan biasanya malas buat sholat malam, bukan malas sebenarnya ya. Mohon maaf nih emang lewat mulu ya. Akhirnya pulang dari sana karena itu jadi lebih mulai membiasakan lagi buat sholat malam. Kalau dulu kan waktu antum jadi guru saya, itu kan ada amal yaumiyah ya. Gak pernah dicontreng. Itu kan dulu contreng mulu gue, Cang. Gue rajin, murid rajin, tanya aja. Rajin nyontreng. Akhirnya mulai lagi Sat. Mulai lagi, dan memang kerinduan terhadap Nabi terobati di sana. Kerinduan ente sama siapapun itu bakalan kayak beda ya. Beda begitu aja gitu. Larang kita bisa lupa sama anak bini, berarti kan dahsyat banget itu di sana. Meskipun masih belangsak banget nih saya nih ya, imannya dibanding yang lain gitu. Tapi sampai sana kayaknya kalau di sini mah dikit-dikit balik dulu gua ngarusin anak bini, kalau di sana nggak bisa. Ya nggak bisa balik. Repot mau balik dulu. Repot. Bukan, rasa itu tuh jadi nggak ada. Jadi akhirnya lebih tawakal ke Allahnya. Ya terserah Allah mau di itu, insya Allah. Kan sebelum berangkat kita juga doa kan ada doa apa namanya, mau safar ya. Insya Allah gitu. Yang kedua itu ya sebenarnya kalau aneh pribadi, aneh udah diberangkatin orang, aneh pengen berangkatin orang lain buat kesana juga biar merasakan juga gitu. Jadi gimana caranya bisa jadi pengusaha gitu. Amin. Bisa jadi orang punya duit lah gitu. Ketika orang pengen, lu udah berangkat belum? Nah inilah, dulu gue digituin sama orang nih. Nah sekarang gue gituin lo gitu. Ke gue gituin lo gitu. Lu mau gue gituin, lu udah berangkat belum? Iya. Sama. Gue juga belum 2 kali. Enggak, berangkat besok tanggal. Enak banget gitu. Jadi alhamdulillahnya ya memang semua jalan memang Allah ituin ya. Kalau kita mikir pengen umroh sendiri nih, rasanya berat banget gitu buat pakai duit pribadi mah bukan apa-apa, kita paham kan semuanya gitu. Karena ada prioritas. Ada prioritas, bukan kita kagak mau ngumpulin juga. Kalau Bangsa Sari Ceban mau 30 juta berapa lama? Segitu. Iya. Segitu. Lama ada ya kan. Tapi kalau ketika Allah waktunya Allah panggil dan itu rezeki nggak bisa ditolak. Dan kita sempat pikir ya, Cang. Ini kita berangkat umroh gara-gara ngapa ya? Iya, gara-gara apa? Jangan-jangan nah ini nih alasan itu tuh. Kayaknya salah satunya, Cang. Kita di Lucky Pet ini kan kagak pernah ada duitnya. Ada setahun sekali ya, Sat ya. Setahun sekali THR dari Somat. Lu doang. Lu doang berdua. Ketahuan ya Bang Dar. Dapat tuh 500.000. Jadi kalau setiap Disebut lagi tahun, enggak apa-apa. Disebut Jadi lagi. saya dan Bang Adam, Cang Adam tuh dapat THR. Di Lucky Pet ini. Mau setahun sekali. Baru 1 juta berarti kan. Buat teman-teman, buat para pemirsa Lucky Pet Channel ini kan banyak nih, ya kan? Puasa bentar lagi. Itu boleh deh tuh dikumpulin buat tim Lucky Pet THR. Biar lain kebagian, ini saya doang berdua tiap tahun. Jadi kode sama Bang Dan. Barli juga. Kalau Somat emang gak usah dipikirin, udah banyak duitnya. Alhamdulillah. Itu jadi mikir, wah Masya Allah mungkin gara-gara satu ini kali nih kita udah pulang malam. Tapi kan gak pernah lapor sih gitu, alhamdulillahnya. Masuk angin. Enggak juga masuk saya angin. belum pernah masuk angin di sini. Pakai jaket kalau naik motor. Nah, masih kita terus mau ditonton orang, mau kagak, mau viewernya dikit, mau banyak, ya udah yang penting kita udah melakukan gitu. Biar nggak kosong-kosong amat, ada hujan, tidak pernah. Mungkin salah satunya ini kali ya Allah kasih ini reward kecil lah buat kita gitu. Gedenya kan haji ntar. Bulan apa? Hijjah. Nggak ada berpikir Yoi bener. mungkin karena Lucky Pet, karena pada saat itu yang ada aneh, Somat sama Pet gitu. Bertiga ya orang-orang Lucky Pet juga gitu kan yang ada. Oh mungkin karena alhamdulillah nih mungkin karena Lucky Pet gitu kan, perih-perihnya gitu kan. Perih-perihnya. Tapi kesini juga mikir lagi, kayaknya juga kita banyak dosa. Iya, kita kayaknya ini banyak dosa jadi gitu. Diundang ke sono untuk membersihkan. Itu yang pertama kali, iya. Yang kedua kali deh maksudnya. Yang pertama kali kan Allah baik banget, yang kedua ya Allah
Saya udah banyak banget, jangan-jangan saya dipanggil kemarin buat itu dia. bersihin Buat semua. dicuci. Buat dicuci. Cuci udah gitu ujian saya paling banyak dibanding yang lain ya Allah. Diomelin orang, dimusuhin orang, dipitnah ya kan. Dipiten. Tamam. Gitu. Kalau dari aku nih, penyesalan terbesar. Pulang. Kalau aku sih ngerasa ada penyesalan. Ada, Nah, kalian penyesalan ada penyesalan nggak? Apa cepet banget? Kenapa cepet banget? Kenapa cepet banget? Maksudnya Iya. kenapa 9 hari? Kenapa enggak kayak 90 umroh tuh hari kayak ya? haji gitu 90 hari 3 bulan. 3 bulan. Ah, haji dong. Habis pisah dong, ngabisin pisah. Ini tadinya Kalau mau ada- ngabisin pisah gitu, Bang. Kalau saya pertama yang Raudoh ya, sama pas pulang kita tuh besokannya sama Mas Fikris, Mas daftar lagi, nusuk gitu. Ternyata kan nggak bisa 45 hari gitu. Kayaknya ya sebentar banget udah diusir askar gitu kan. Diusir ya. Bener Sengaja mau banget 30 gitu. menit. Kita nggak tahu karena baru pertama kali, terus pikirannya juga pengen sholat di soft paling depan gitu kan. Akhirnya benar kan sholat di samping imam gitu kan. Biar kata Satabe kan datang pagi-pagi jam 1 gitu kan biar dapat soft paling depan di Masjid Nabawi gitu kan. Pikirannya pengen situ, jadi setelah selesai Raudah ke situ udah diusir sama askar kan, nggak tahu. Nah sebentar banget lah, nggak apa-apa Berarti lah. penyesalannya lebih ke Ibadah belum maksimal belum maksimal ibadah. ibadahnya. Sama di Mekah juga masuk Mekah. Kalau Madinah kan enak kotak gitu ya. Jadi kita mau kemana-mana juga ketahuan ya itu kan. Bener. Ke Mekah aja pas selesai umroh pulangnya tiba-tiba keluar dari sebelah mana. Iya. Umroh kedua dari sebelah mana. Biar nggak benturan itu. Makanya kalau askarnya nggak galak berantakan itu. Banyak terjadi korban gitu. Makanya pas. Kalau aku menyesalnya tuh ini Pasti pada tempatnya. berpikir akan ada kesempatan kedua. Kalau itu insya Allah pasti sih. Itu iya, tapi kadang-kadang lupa living the moment. Ya, saat ini gitu carpe loh. diem-nya tuh nggak dipakai di situ. Jadi berpikirnya, oh nanti aku bisa kesini lagi kok, insya Allah bisa ini bisa itu, bisa memperbaikinya Di kesempatan kedua. Akhirnya nggak greget buat hunting gitu, Itu buat yang kemarin pas keutamaan-keutamaan. waktu masih di sana. Kalau aneh insya Allah alhamdulillah semua Alhamdulillah. keutamaan udah ambil semua. Alhamdulillah gitu. Masih nggak ada penyesalan. Terus Penyesalannya cuma sebentar doang waktunya. nah, berarti Gak dia aneh, misalnya kenapa gak aneh Ustaz Somad ya berangkat sono Iya. gitu kan. Iya. kalau aku dua, itu satu nggak living the moment ya maksudnya. Terus yang kedua minim ilmu. Kirain minim. Jadi pas baru datang ke Mekah kan naik bis ya dari stasiun kan naik bis, masjidnya mana sih gitu kan, tebing ya, batu-batu besar gitu. Itu batu kan keras gitu. Kok bisa kakinya bayi itu bisa mecah tanah lalu keluar air gitu. Kok bisa ya? Kok bisa? Itu gunung batu loh. Nah terus kayak aku Gua Hiro sebelah mana sih? Gua Hiro. Itu kita juga nggak Gua tahu. Hiro sebelah mana? Ternyata kan jauh dari Masjidil Haram. Terus aku kan ingat surat Ad-Duha Alam Nasroh itu kan turun setelah Nabi Muhammad 6 bulanan nggak dapat wahyu, dan dia setiap hari bolak-balik Haram Gua Hiro. buat nyari wahyu tersebut, nunggu kiriman pesan dari Allah itu kan. Jadi karena pemahamanku sedikit buat buat bisa menyatu dengan situasi Mekah Madinah tuh kayak kurang gitu. Rasanya tuh kayak ya seandainya ilmuku lebih banyak gitu, pemahamanku lebih baik, mungkin aku bisa lebih dapet feel-nya. Makanya saya lebih memilih buat di Haram ketimbang studi tour. Karena studi tour apa? City tour. City tour. Karena city tour saya di Tapi karena tujuan saya di situ bukan city tour. Asik. Padahal Pandai pesan banget. saya sih kalau emang orang yang punya duit gitu kan mau umroh, itu kalau bisa yang umroh plus yang ada sejarahnya gitu. Wah, itu nikmat banget sih. Cakep banget itu bener. Aneh, qadarullah kita pas di Madinah itu hotelnya view-nya itu Gunung Uhud. Belakang Uhud itu, Cang. Itu kita Cang. saya tuh duduk aja ngeliatin Gunung Uhud. Nikmat udah banget. seneng banget. Ustaz. Udah Jadi tahu. buka tirai itu Gunung wih, Uhud. Gunung Uhud sambil Gunung ngopi besarnya. kita ngobrol gitu. Aku nggak tahu aja nanti penduduk neraka gigi gerahamnya Segede segede Gunung gunung Uhud. Uhud. Iya. Kalau aku mungkin malah ngeri gigi penduduk neraka nggak mau Karena lihat kita aku. ngebayangin ketika Iya. terjadi perang Uhud Ah, itu. itu dia. Oh iya. Perang Uhud itu. Jadi, Beda bayangan. Berarti kan tadi bagaimana kita merasakan menginterpretasi. perjalanan itu kan Menginterpretasikan, tergantung ini apa View. pemahaman Ini kita. pemahaman. kan gunung yang dicintai ya salah satunya. Iya. Nah, Yang nanti akan ada di surga lagi kan Uhud kan? Rasulullah yang mencintai, oke. Iya. Banget. Nah itu Warnanya beda. Bang Adam tahu kalau Rasulullah mencintai Gunung Uhud. Aku nggak tahu. Ya aku taunya itu tempat perang aja. Jadi merasakan kenikmatan di tempat itu tuh
Beda. Makanya saya bilang kalau emang orang punya kelebihan duit, ambil paket umroh yang plus sejarah, insya Allah ya kita bikin lah. Dan memang akhirnya pulang dari sono tadi pelajaran yang ketiga, tadi 2, 3 satu lagi. Jadi ngeliat mobil mewah biasa aja. pulang dari Saudi ambil mobil mewah biasa banget. DMC biasa tuh ya. Enggak, gue ketawa kenapa? Karena sebelum dia berangkat itu kapan gue punya mobil? Iya. Bagus banget punya mobil. Meskipun pengen masih punya Range Rover, masih pengen kan. Range Rover keren banget. Sampai sono kan. Wih, Karena pasti semua ya. Karena Sekarang dicuci-cuci. sebelum berangkat masih ngomong lumayan enak. Itu masih mau lumayan enak. Mobil lu lumayan enak mobil lu, tapi begitu sampai sana balik. Bang, mobil di sana bang, begini. Bener-bener alat transportasi, Asli. bukan. Iya, akhirnya gengsi. iya. Dipakai sesuai dengan Fungsinya. Jadi Range Rover mobil 4x4 dipakai 4x4 Iya. nggak kayak di sini 4x4 pakai 2x1. Iya. Saya lihat kalau itu hampir mirip Mazda RX-8 pintu 2. Ya kan kalau di sini kan wah cakep banget. Iya. Wah elah itu. Butut Lampu tuh. belakangnya warna merah, lampu belakangnya itu pecah. Lampu sennya kayak itu butut banget kan. Ustaz Somad malah cerita lagi ngeliat Mustang, muscle car. Ini ya apa? Berdebu. Akhirnya saya berpikir, wah pulang ke Indonesia, iyalah, tin biasa kali mobil lo baru lagi freezer. Baru bicon. Lewat lah. Itu Lumayan buat bawa kambing. itu jadi banyak pelajaran yang bisa kita dapat oleh-oleh dari teman-teman yang merasakan first time experience. Jadi pertama kali, terus juga merasakan langsung. Jadi oleh-olehnya itu benar-benar berasa. Jadi mereka mendapatkan pengalaman batin. Iya, Kalau orang secara ngomong pengalaman spiritual. batin secara spiritual, mudah-mudahan yang nonton itu bisa mendapatkan hal yang sama. Amin. Bisa mendapatkan malah bisa mendapatkan pengalaman pribadi yang bisa Iya kan. menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Biar kau pernah ketinggalan gitu ya kan. Iya, nah itu juga bagaimana kita menyikapi. Belajar dari Adam bagaimana menyikapi ujian dari saudara. Terus juga bagaimana Kepet juga belajar untuk menyikapi jidal Iya. dari orang-orang yang Adu padahal sebelumnya dia itu tidak tahan dengan debat. Iya. Tapi dia bisa. Tapi di sana dia bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Takut saya tanah haram. Karena saya pernah dengar riwayat ketika suami istri lagi mau berantem, suaminya ngebawa istrinya keluar dari tanah haram, baru dia kalau mau ribut jangan di tanah haram. Di luar gitu loh. Makanya kalau misalnya udah lah, itu saya minta maaf. Udah ngapain saya yang salah, udah saya minta maaf. Padahal belum tentu saya yang salah sebenarnya, biar kelar aja namanya orang tua. Udah. Nggak, lebih tua. Nggak di sini Masih ke bawah emosi deh. Bukan, maksudnya ini lagi cerita orang. Iya. Saya sama orang gitu. Kan tadi sempat, makanya saya bisa sabar begitu karena itu tanah haram saya Karena nggak mengetahui, ngeladenin. nah itu tadi ilmunya dia Nah, paham. itu dia. Iya. Dia mengetahui ilmunya itu. Jadi untuk dia bisa mengekang syahwatnya untuk berdebat, ilmu itu tadi. Insyaallah. Saya 3 hari, mohon maaf nih kalau nggak ketemu bini 3 hari, pala puyeng kan. Di sono 9 hari nggak ngapa-ngapa ternyata. Slow ya. Slow aja Jadi rasanya. bisa ya? Kalau kata Kasino kan 3 hari penuh ya. Mungkin karena di sono kita banyak jalan, banyak ini. Nah itu aktivitas fisik. Benar kata Kasino kalau misalnya 3 hari penuh laki-laki kan kantung spermanya kan, tapi di sana akhirnya syahwat itu muncul harus dikeluarkan. Di sana kagak ya. Sih kita ya ke NTT ya. Hah? Ke NTT bisa ya. Kayaknya kalau Orang Bisa yang lah, nggak pernah insya Allah diajak, lah. nggak pernah mau diajak pergi keluar nginep, akhirnya harus nginep 9 hari ya. Masya Allah. Perjalanan spiritual. Nah, Terus, Ustaz. kita kan berharap buat closing nih. Ada istilahnya kalau dalam ilmu tasawuf itu istilah insan kamil, manusia yang sempurna. Dia sudah membersihkan dirinya dari dosa-dosa batin seperti rakus, kemudian mudah marah dan lain-lain lah. Kemudian mengisi dirinya dengan ketaatan, kebaikan-kebaikan, maka nanti dia bisa menjadi manusia yang sempurna. Kalau Rasulullah itu contoh sempurna dari istilah insan kamil. Beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Itu kan berarti kan
sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa aja beliau memilih stay di surga aja lah, orang udah lihat surga. Ya kan ya. Udah Sudah lihat bertemu neraka, langsung dengan Allah. udah langsung. Tapi ternyata ketika sudah mencapai puncak spiritual, beliau malah kembali. Jadi ketika Allah itu, jadi kan bertemu dengan Allah, tapi tidak melihat Allah langsung kan. Itu Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah jawabnya gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, Rasulullah itu nggak lupa umatnya. Nah, akhirnya dia balik lagi. Kemudian terjadilah 2 tahun setelahnya kan, 3 tahun setelahnya hijrah ke Madinah, lalu membangun peradaban. Nah, tentunya kita berharap diri kita yang sudah sampai perjalanan spiritual ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, itu kita kemudian tidak hanya menikmati itu, tapi kembali kepada keluarga kita, teman kita, pergaulan kita, pekerjaan kita dengan lebih baik. Gitu. Menjadi pribadi yang ya walaupun gini-gini aja ya, tapi setidaknya kita memberikan impact. Kalau anak sekarang tuh bilang impact. Jadi kalau bisa memberikan impact itu senang banget. Iya. Ya kalau pesan dari saya mah banyak-banyak doa minta pengen ke sono. Iya, sahih. Harus dilakukan. Kalau kagak minta duit lu banyak gak berangkat. Kagak di ACC mah lo. Sungguh dah. Dari saya sih itu sih, Bang. Saya juga cukup kayaknya. Makasih loh sharingnya. Makasih sharing-sharingnya ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menyebutkan keinginan untuk berangkat. Aku ngelihat kisah mereka tuh percaya Allah tuh Maha memberi rezeki. Percaya banget Allah tuh Maha memberi rezeki gitu. Iya benar. Dan perkara umroh itu bukan perkara duit doang, benar. Iya. Buktinya kita nggak punya duit berangkat ya kan? Alhamdulillah. Oke, gitu ya Bang. Sampai sekian ya. Gak berasa sejam ya ngobrol ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan wangi-wangi. قد أفلح المؤمنون